tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sahabat LC yang berbahagia, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini berjumpa kembali melalui media YouTube kita dalam rangka kita kembali melanjutkan webinar kita. Dan kali ini kita sampai di webinar yang ke-136. Insya Allah saya akan menyampaikan satu tema seperti yang sudah diinformasikan kepada sahabat sekalian, yaitu tentang keutamaan orang yang jujur. Nah, ini sahabat yang berbahagia, pembahasan ini sangat penting untuk kita, ya, sebab jujur ini adalah sifat yang sangat utama di dalam Islam. Memiliki keutamaan yang sangat banyak, ya, bahkan pahala yang sangat besar. Untuk itu, insya Allah kita akan bersama-sama menyimak pembahasan demi pembahasan di poin-poin tentang keutamaan orang yang jujur. Baik sahabat yang berbahagia, kalau kita lihat jujur, ya, atau definisi daripada jujur menurut Kamus Bahasa Indonesia, ya, kalau kita lihat ini diartikan bahwa jujur itu artinya lurus hati, ya, lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, ya, atau tulus dan atau ikhlas. Nah, ini jujur. Jadi banyak maknanya, ya, diantaranya adalah tadi lurus hati, hatinya lurus, ya, tidak berbelok gitu, ya. Kemudian ketika berbicara, ya, atau berbuat dia tidak berbohong. Kemudian ketika berinteraksi ataupun dalam suatu muamalah dia tidak curang, ya. Kemudian tulus ataupun ikhlas. Nah, ini jujur dalam bahasa kita, ya, bahasa Indonesia. Adapun jujur secara syar'i, di sini dikatakan as-sidqu huwa al-khabaru 'anis syai' 'ala ma huwa bihi wa huwa naqidul kadhib. Jujur adalah berita atau informasi tentang sesuatu yang sesuai dengan realitanya. Dan ini merupakan kebalikan daripada dusta ataupun kebohongan. Nah, jadi kalau suatu berita, suatu informasi, ya, kemudian ini sesuai dengan realita yang diberitakan, ya, atau benar, jujur, maka inilah yang dimaksud dengan kejujuran tadi, ya. Maksudnya informasi itu tidak bertentangan, tidak bertolak belakang ataupun kontradiksi dengan realita yang terjadi. Maka ini adalah kejujuran, atau boleh dikatakan keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Ya, adapun kalau sebaliknya, ya, informasi A ternyata yang terjadi B, maka ini berarti kebohongan ataupun kedustaan atau bukan kejujuran. Nah, sahabat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa jujur itu mencakup beberapa makna ataupun bagian-bagian. Di antaranya yang pertama adalah jujur dalam perkataan. Yang ini tentunya ini adalah jujur yang sudah sangat kita kenal. Jadi dia berbicara, ya, dengan kejujuran atau tidak berbicara kecuali hal-hal yang benar, ya, jujur. Yang kedua, jujur dalam niat, ya. Ini adalah seperti ikhlas gitu. Misalkan niat kita beribadah itu jujur kepada Allah, ya, ikhlas kepada Allah. Tidak ada atau tidak tercampuri dengan hal-hal kepentingan dunia yang lainnya.
Jadi semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jujur dalam tekad dan jujur untuk memenuhinya. Ya, contoh misalnya kalau kita mendapatkan rizki, ya, atau mendapatkan uang sekian-sekian besok misalkan, maka kita akan berjanji atau saya akan berjanji untuk meninfakkannya sebagiannya kepada LC misalkan untuk program dakwah. Kalau saya dapat uang 1 juta besok, ya, saya akan menginfakkan 500.000 untuk dakwah LC misalkan. Nah, kemudian kalau dia jujur dalam hal ini, maka dia berusaha jujur sungguh-sungguh untuk menunaikan apa yang dia tekadkan tadi. Yang keempat, jujur dalam amal perbuatan. Ini seperti kesesuaian antara batin dan lahir kita. Contoh misalnya, kalau kita lahir kita khusyuk dalam ibadah, contohnya sholat, ya, terlihat khusyuk, maka batinnya pun kita khusyuk gitu. Jadi bukan lahirnya terlihat khusyuk, tapi batinnya tidak khusyuk. Misalkan pikirannya kemana-mana gitu ya. Contohnya lagi sholat kemudian mikir lagi main, ya, kemudian mikir lagi ini lagi itu. Nah, ini berarti antara lahir dan batin tidak jujur, ya. Maka ini tidak yang dimaksud dengan jujur dalam amal perbuatan. Yang dimaksud adalah tadi, kalau lahirnya terlihat khusyuk, ya, maka batinnya pun khusyuk, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, jujur dalam nilai-nilai agama. Dan ini adalah derajat jujur yang paling tinggi, seperti jujur dalam khauf dan roja, takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam zuhud dan ridha, ya, kemudian dalam cinta dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Nah, itu di antara makna-makna ataupun cakupan-cakupan daripada jujur, ya. Ada 5 hal tadi disebutkan. Nah, sahabat yang berbahagia, kemudian kita lihat bagaimana wajibnya kita berlaku jujur dan juga haramnya bersikap ataupun berlaku berdusta, ya. Islam adalah agama yang mulia, jelas. Dan Islam mengajarkan kepada seluruh pengikutnya untuk selalu jujur dalam semua keadaan. Ya, contohnya kecuali hal-hal yang memang dibolehkan berdusta gitu ya. Tapi itu pun berdusta dalam rangka untuk kebaikan. Tapi contoh misalkan ketika dalam peperangan sebagai siasat gitu kan, melawan musuh. Ini mah lain soal gitu ya. Atau suami kepada istrinya, itu termasuk yang dibolehkan. Contoh istrinya masak, ya, ditanya suaminya bagaimana masakannya bi gitu ya, atau pak, ayah gitu kan. Nah, maka kemudian suaminya bilang wah enak, padahal misalkan keasinan dan sebagainya. Nah, maka ini yang dibolehkan. Ya, tapi secara umum dalam semua hal kita diwajibkan untuk berlaku jujur. Dan Islam pun mengharamkan sifat dusta dan juga mencela perbuatan dusta. Maka kita lihat beberapa dalil tentang perintah untuk berperilaku jujur. Di antaranya adalah surat At-Taubah ayat 119. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Nah, ini teman-teman sahabat yang berbahagia, ketika Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, ya, ini panggilan keimanan, dan ini berarti kita harus memperhatikan apa-apa yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perhatian yang lebih. Ya, sebab kita dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini untuk orang-orang yang beriman. Setelah panggilan ini akan ada sesuatu yang amat sangat besar, ya. Maka teman-teman bisa lihat setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu, kalau itu adalah perintah, maka perintah yang sangat besar. Kalau itu adalah larangan kemudian, maka ini juga larangan yang harus benar-benar diperhatikan oleh kita. Nah, dalam hal ini tentang kejujuran, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
Ya, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama siapa? Wa takunu ma'as shodiqin. Hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ya, kita lihat keterangan para ahli tafsir. Di antaranya adalah Syekh As-Sa'di rahimahullah. Ya, beliau menafsirkan firman Allah ini, ya, seraya mengatakan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ya, beliau mengatakan kejujuran dalam seluruh perkataan, perbuatan dan keadaan. Mereka adalah orang-orang yang perkataan, perbuatan dan keadaan mereka selalu jujur. Ya, kejujuran yang terhindar dari sifat malas dan sifat lesu, selamat dari maksud-maksud yang jelek, ya, kemudian mengandung keikhlasan dan niat yang baik. Sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebajikan atau ketakwaan, dan kebajikan akan mengantarkan kepada surga. Sampai-sampai orang yang bertakwa itu pun dalam ayat ini, ya, diseru oleh Allah untuk bersama orang-orang yang jujur. Padahal ini orang yang bertakwa diseru, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Mohon maaf, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Nah, kemudian kita lihat, ya, dalil dalam hadis tentang perintah wajibnya kita untuk berlaku jujur, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bis-sidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan." Wajib bagi kalian berlaku jujur. Ya, ini perhatikan sahabat dan teman-teman sekalian. Alaikum bisidq. Wajib bagi kalian berlaku jujur. Sesungguhnya, kata Rasulullah, kejujuran akan mengantarkan kepada kebajikan. Ya, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa ilal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya, ya, kebaikan itu atau ketakwaan, kebaikan ini akan mengantarkan kepada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur, dia berusaha untuk jujur dalam setiap perkataan, perbuatan dan sebagainya, ya, dan selalu berusaha untuk jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang siddiq, orang yang sangat jujur. Nah, ini berarti ini adalah perintah untuk berlaku jujur. Bahkan kejujuran itu dikatakan dalam hadis ini, ya, mengantarkan seorang kepada surga, mengantarkan kepada kebaikan kepada surga. Maka berarti kejujuran itu dapat menyebabkan orang ini masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana kebalikan daripada orang yang tidak jujur, ya. Maka orang yang tidak jujur ini disebutkan bahwa berdusta atau tidak berkata jujur ini adalah ciri, ya, salah satu ciri orang munafik. Ayatul munafiqi salasun. Tanda orang munafik itu ada 3. Ya. Idza hadasa kadzaba. Disebutkan paling pertama. Jika dia berbicara, dia berdusta. Ya. Ngomongnya selalunya atau kebanyakannya adalah dusta, isinya dusta, bohong semuanya. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan jika berjanji, maka dia mengingkari janjinya. Ya, berjanji besok saya kita ketemu di sini, besok saya akan begini, saya begitu, besok saya kasih kamu sekian, besok saya kasih kamu ini, saya kasih kamu itu, ya. Besok saya begini, saya begitu. Tapi ternyata begitu datang besok ternyata enggak ada apa-apa. Ya, dan dia berdosa atau dan dia mengingkari janjinya, gitu ya. Wa idza tu'mina khan. Yang ketiga cirinya adalah, dan jika dia dipercaya, maka dia berkhianat. Nah, begitu ya. Begitu misalkan saya amanahkan ini kepada kamu, gitu ya, untuk disampaikan kepada si fulan. Dipercaya seperti itu, kemudian tidak disampaikan. Ya, berkhianat kepada amanah itu. Maka ini adalah tanda orang munafik. Nah, ini ketika berdusta atau tidak berlaku jujur, ini diancam
ya dicela oleh Rasulullah, ada di dalam Islam, maka ini berarti kita diperintahkan ya untuk berlaku jujur atau tidak berdusta. Sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti bahwa perilaku jujur ini pasti berpengaruh pada kehidupan kita, baik secara pribadi ataupun masyarakat. Maka kita lihat bagaimana pengaruh perilaku jujur ya, atau kejujuran dalam kehidupan pribadi masing-masing kita. Ya, tiap-tiap kita kalau kita berlaku jujur, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Yang pertama, bahwa kejujuran itu melahirkan ketakwaan di dalam hati, mendatangkan maghfirah, ya, ampunan dari Allah, dan juga membuahkan pahala yang besar. Ya, satu poin isinya 3 atau 3 dirangkum dalam satu poin. Kejujuran itu melahirkan ketakwaan dalam hati, mendatangkan maghfirah, dan juga membuahkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin selama ini ya kita berlaku jujur, berbicara jujur itu mungkin dasarnya karena kita ya karena itu akhlak ataupun adab yang baik saja gitu ya. Padahal di balik itu, dalam kejujuran itu ada kebaikan yang sangat banyak yang harus kita ketahui, yang harusnya kita tahu. Sehingga apa? Sehingga kita tetap istiqomah dalam kejujuran. Karena kita tahu bahwa di balik kejujuran yang kita lakukan ini ada keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Yang pertama tadi, bahwa dia akan melahirkan ketakwaan dalam hati, kemudian melahirkan ampunan, mendatangkan ampunan dari Allah, dan juga menghadirkan pahala yang sangat besar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah yang tadi kita sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ya, dan jelas kejujuran itu pasti melahirkan ketakwaan dalam hati. Ya, atau antara jujur dan takwa itu pasti ini adalah sejalan, segaris ya. Satu hal yang sangat berkaitan. Kalau dia jujur, maka ketakwaannya akan bertambah, akan lahir ketakwaan dalam dirinya. Atau kalau dia orang yang bertakwa, sudah pasti seharusnya dia adalah menjadi orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua dalam surat Al-Ahzab ayat 35, kita lihat bagaimana orang yang jujur ini termasuk orang yang akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Satu rangkaian ayat yang agak panjang saya bacakan ya sahabat. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qaditat was sadiqina was sadiqat. Ini was sadiqina was sadiqat. Was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dzakirina Allah katsira wal dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kita lihat ya, dalam ayat ini disebutkan banyak kriteria kaum muslimin muslimat gitu ya. Seorang laki-laki, perempuan dan seorang laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan kepada Allah. Ya, kemudian disebutkan nih wasadiqin wasadiqat, laki-laki dan perempuan yang jujur. Ya, termasuk dalam orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini. Wasabirin wasabirat, ya, kemudian laki-laki perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah. Kata Allah apa? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Nah, ini sahabat yang berbahagia ya. Sebenarnya ampunan saja bagi seorang muslim, ya, ampunan dari Allah itu sudah sangat cukup untuk sahabat, untuk kita, gitu kan? Akan tetapi karunia Allah itu tidak cukup sampai di situ.
Bahkan Allah katakan wa ajran wa ajran adima, ya, dan pahala yang besar. Selain ampunan dari Allah, Allah juga sediakan pahala yang besar. Dan tentunya dia dimasukkan ke dalam surga. Ya. Nah, kemudian dalam surat Muhammad ayat yang ke-21 kita lihat, falau sadaqullah lakana khairan lahum. Tetapi jikalau mereka benar atau jujur imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Kalau orang itu jujur, maka kata Allah, dia niscaya lebih baik bagi dia. Nah, ini sahabat yang berbahagia, ya. Jadi di antara keutamaan orang yang jujur adalah bahwa kejujuran itu akan melahirkan ketakwaan dalam hati. Kalau hati sudah takwa atau seorang sudah menjadi orang yang bertakwa, maka ini jelas jaminannya adalah surga. Dan banyak sekali keutamaan orang-orang yang bertakwa. Dari jujur itulah lahir takwa. Kemudian dari takwa akan melahirkan banyak sekali keutamaan yang sangat banyak. Ya, selain melahirkan takwa, jujur itu juga mendatangkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga membuahkan pahala yang besar. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kejujuran mendatangkan keselamatan. Nah, ini sahabat yang berbahagia, ini menarik. Ya, ada kisah tiga orang sahabat Rasulullah SAW yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Ya, ini adalah kisah di antara kisah yang sangat menginspirasi tentang kejujuran. Ya, mungkin sahabat dan teman-teman sudah pernah mendengar kisah ini. Ya, yaitu kisah ini merupakan perumpamaan yang sangat menggugah untuk orang yang membacanya, untuk kita yang mendengarnya. Ya, sebuah kisah yang menggambarkan tentang apa? Tentang kejujuran para sahabat Rasulullah SAW. Dalam hal ini, ya, yaitu kisah sahabat ini yang tidak ikut perang Tabuk. Di antaranya, ya, mereka adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Murarah bin Rabi radhiyallahu an, dan kemudian Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu. Kisahnya kurang lebih begini. Ada 3 orang sahabat yang tadi disebutkan tadi, ya, ini tidak ikut dalam perang Tabuk, ya. Penyebabnya itu bukan karena ada keraguan dalam hati mereka, bukan. Ya, bukan mereka tidak yakin dengan perintah jihad, bukan. Ya, bukan pula karena mereka munafik, enggak juga. Mereka bukan sahabat munafik, bukan. Ya, bukan orang-orang munafik, tapi adalah sahabat Rasulullah SAW. Mereka bertiga adalah tadi yang telah disebutkan, ya. Sahabat-sahabat itu ada Ka'ab bin Malik, Murarah, kemudian siapa lagi, satu lagi. Kemudian Hilal bin Umayyah, gitu ya. 3 orang sahabat ini, ya. Nah, setelah pertempuran perang Tabuk selesai, Rasulullah SAW kemudian kembali ke Madinah. Nah, setibanya di Madinah, ya, semua orang yang tidak ikut berperang tadi itu mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian mereka menjelaskan ketidakikutsertaan mereka dalam perang. Dan Rasulullah SAW menerima semua alasan mereka dan menyerahkan urusan apa yang tersembunyi dalam hati mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Rasulullah mendengar apa yang mereka sampaikan tentang alasan-alasan itu, adapun yang ada dalam hati mereka, ya, sahabat yang tidak ikut berperang ini, itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika Ka'ab bin Malik, nah ini dalam hal ini, ya, kisahnya itu yang menjadi tokoh dalam kisah ini, pemerannya adalah Ka'ab bin Malik, yang akan kita ambil pelajarannya. Ketika Ka'ab bin Malik radhiyallahu an datang kepada Rasulullah dan mengucapkan salam kepada beliau, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tersenyum, tapi senyumannya dengan senyuman orang yang marah, senyuman orang yang kecewa, gitu ya, kepada Ka'ab bin Malik. Maka kemudian Ka'ab bin Malik menceritakan, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Kemarilah." Ya, lalu Ka'ab bin Malik mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam dan duduk tepat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau bertanya kepada Ka'ab, "Apa yang membuatmu tidak ikut serta dalam perang?" Ya, perang Tabuk dalam hal ini.
Bukankah kamu telah berjanji untuk menyerahkan jiwa dan ragamu untuk Islam? Maka Ka'ab menjawab, wahai Rasulullah, demi Allah, seandainya aku duduk di dekat orang selain engkau, niscaya saya yakin saya bisa bebas dari murkanya dengan alasan dan argumentasi yang saya kemukakan. Sebab saya mempunyai kemampuan, diberi kemampuan untuk berdebat. Namun demi Allah, saya tahu jika sekarang saya bisa menyampaikan kepada engkau alasan yang penuh dusta sehingga membuatmu tidak marah, tentu Allah Azza wa Jalla akan membuatmu marah kepada saya. Ya, justru Allah yang akan membuat engkau marah kepada saya. Namun jika saya mengungkapkan kepada engkau alasan yang benar dan jujur, engkau pasti marah kepada saya. Ya. Dan sungguh saya berharap Allah yang memberikan hukuman kepada saya. Demi Allah, tidak ada satu uzur pun yang menghalangiku untuk ikut serta dalam berperang. Demi Allah, kondisi saya saat itu, ya, ketika tidak ikut berperang, ini sangat kuat dan longgar. Jadi nggak ada uzur, ya, ketika Ka'ab bin Malik ini tidak ikut berperang. Tapi beliau ini jujur kepada Rasulullah SAW. Mendengar pengakuan yang tulus, jujur itu, Rasulullah SAW kemudian bersabda kepada Ka'ab bin Malik, orang ini telah berkata jujur dan benar. Ya, beliau bersabda kepada mereka, ya, orang ini telah berkata jujur dan benar. Oleh karena itu berdirilah dan pulanglah sampai Allah Azza wa Jalla memberikan keputusan. Ya, maka kemudian Ka'ab bin Malik ini kemudian pulang ke rumahnya. Kemudian Murarah bin Rabi radhiyallahu anhu dan juga Hilal bin Umayyah melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Sama, ya, kemudian berterus terang. Maka sebagai sanksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memboikot mereka dan melarang para sahabat yang lain untuk berbicara dengan 3 orang sahabat ini. Nah, kejadian ini berlangsung selama 50 malam. Jadi 50 hari, ya, 50 malam ini 3 sahabat ini termasuk Ka'ab bin Malik tadi, ya, ini sama sekali tidak ditegur, ya, oleh sahabat-sahabat yang lain. Bahkan mengucapkan salam pun tidak dijawab, baik oleh Rasulullah ataupun oleh sahabat yang lain setelah ini. Karena ini adalah boikot, ya, hajar kepada orang yang telah melakukan kesalahan supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai dikatakan bahwa dunia itu sangat sempit, ya, singkatnya seperti itu, ya, sampai sangat sempit. Bahkan di tengah-tengah pemboikotan ini, Ka'ab bin Malik itu mendapatkan tawaran dari orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir musuh-musuh Islam untuk akan direkrut ke sana, gitu, ya, dengan iming-iming yang sangat luar biasa. Tapi Ka'ab bin Malik tidak sama sekali tertarik dengan hal itu. Nah, kemudian pada akhirnya, ya, Allah Azza wa Jalla kemudian menerima taubat mereka, ya, taubat Ka'ab bin Malik dan kawan-kawannya tadi, ya. Ini kabar gembira dari Allah bahwa taubat mereka itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Dan para sahabat yang mendengar taubat saudara mereka ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat bergembira lalu berlomba-lomba untuk mencari ketiga sahabat tadi. Untuk apa? Untuk memberikan kabar gembira, ya. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang menerima kabar ini, beliau langsung menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyambutnya dengan wajah berseri-seri. Ka'ab bin Malik kemudian mengatakan, ya, ketika saya mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wajah beliau sallallahu alaihi wasallam memancarkan cahaya kebahagiaan. Senang. Kenapa? Karena Allah telah menerima taubat sahabat-sahabatnya ini. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Abshir bi khairi yaumin marra 'alaika mundu waladatka ummuka." Bergembiralah dengan sebaik-baik hari di mana dalam hidupmu, ya, bergembiralah dalam
dengan sebaik-baik hari dalam hidupmu semenjak kamu dilahirkan oleh ibumu. Yaitu kabar apa? Kabar bahwa Allah sendiri langsung mengabarkan dia telah menerima taubat Ka'ab bin Malik dan dua orang temannya tadi. Maka ya, Ka'ab itu bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah ini datang dari dirimu ataukah dari Allah? Ya, beliau SAW menjawab, bukan dari diriku, tapi ini adalah dari Allah. Lalu saya mengatakan, ya, Ka'ab bin Malik ini mengatakan, wahai Rasulullah, ya, Allah Azza wa Jalla telah menyelamatkanku dengan sebab kejujuran. Maka sungguh di antara bentuk taubatku, aku tidak akan berbicara kecuali dengan jujur selama aku masih hidup. Ya, ini tekadnya. Karena kejujuran telah menyelamatkan Ka'ab bin Malik sehingga taubatnya diterima, maka dia berjanji selama hidupnya tidak akan berbicara kecuali jujur. Demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun dari kaum muslimin yang diuji dengan sebab kejujurannya dalam berbicara semenjak kejadian tersebut dengan ujian yang lebih baik daripada ujian yang saya alami dengan sebab kejujuran. Demi Allah, semenjak saat itu aku tidak pernah mengatakan kedustaan kepada seorang pun dan aku berharap Allah menjagaku di sisa umurku. Nah, ini sahabat yang berbahagia. Kemudian kisah taubat itu ya terdapat dalam surat At-Taubah ayat 117 sampai 119. Nah, ini bisa dilihat silakan ya. Nah, kemudian itu tadi yang kedua, bahwa kejujuran itu mendatangkan keselamatan, dan banyak kisah-kisah yang lain tentang kejujuran ya, yang tentunya tidak bisa disampaikan dalam webinar kali ini. Dan kemudian yang ketiga, sahabat yang berbahagia, bagaimana pengaruh jujur ya, keutamaan orang yang jujur terhadap diri kita. Yang ketiga, kejujuran menghantarkan pelakunya kepada kebaikan dan surga serta menyelamatkan dari siksa neraka. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-21, fa idza azamal amru falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Apabila telah tetap perintah berperang, maka mereka tidak menyukainya. Tetapi jikalau mereka benar jujur imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Jadi kalau orang itu jujur ya keimanannya kepada Allah, maka itu lebih baik dari mereka, dan tentunya ini yang dimaksud adalah lebih baik bagi mereka yang banyak sekali keutamaannya. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang lain, yaitu tentang orang-orang yang jujur ini. Qala Allah hada yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Ini adalah suatu hari di mana kejujuran itu bermanfaat bagi orang-orang yang jujur. Ya, pada hari kiamat itu. Kejujuran itu bermanfaat bagi orang-orang yang jujur. Dan Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwa kejujuran itu mengantarkan pelakunya kepada kebaikan dan surga serta menjauhkan dari siksa neraka. Kita lihat, alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Wa iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Wajib bagi kalian untuk berlaku jujur. Sesungguhnya, ini sahabat, kejujuran akan mengantarkan kepada kebajikan, dan kebajikan akan mengantarkan kepada surga. Ya, jika seorang senantiasa berlaku jujur dan selalu berusaha untuk jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang siddiq, orang yang jujur. Kemudian wa iyyakum wal kadhib, dan kalian harus menjauhi al-kadhib, ya, kedustaan. Ya. Sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan kepada perbuatan dosa, dan sesungguhnya dosa itu akan mengantarkan kepada neraka. Jika seorang senantiasa berkata dusta, ya, selalu berusaha untuk berdusta, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang kadzab, orang yang suka berdusta. Ya, dalam hadis ini ya tentunya tadi disebutkan bahwa
kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, ya, kebajikan itu mengantarkan kepada surga, gitu kan? Jujur mengantar kepada kebaikan, kebaikan mengantar kepada surga. Kemudian sebaliknya, ya, kedustaan itu mengantarkan kepada perbuatan dosa, dan dosa itu menjerumuskannya kepada neraka. Dan yang keempat, dengan kejujuran seseorang bisa meraih kedudukan para syuhada, ya, kedudukan orang-orang yang syahid kalau dia jujur, ya. Maksudnya apa? Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'alallahu syahadata bisidqin balagahullah manazila syuhada'i wa in mata 'ala firashihi." Barang siapa yang memohon kepada Allah syahadah, yaitu mati syahid, kesyahidan, dengan tulus, dengan jujur, ya, bisidq, dengan jujur, niscaya Allah akan memberikannya kedudukan para syuhada. Allah akan memberikan manzilah, kedudukan para syuhada untuk siapa? Untuk dia. Ya, wa in mata ala firashihi, walaupun dia meninggal di ala firashihi, meninggal di atas kasurnya. Ya, meninggal di atas pembaringannya. Ya, meninggal tidak sedang dalam berjihad di jalan Allah. Ya, meninggal misalkan dalam keadaan dudukkah, ya. Kan, tetapi kalau dia terus meminta kepada Allah dengan jujur, dia pengen syahid, maka Allah akan memberikan syahid kepada orang itu, derajat syahid walaupun dia meninggal di atas pembaringannya. Yang kelima, bahwa kejujuran membuahkan ketenangan jiwa, ya. Yang terakhirlah dalam hal ini, ya, dalam kesempatan kali ini, bahwa kejujuran membuahkan ketenangan jiwa. Ya. Kita lihat Rasulullah SAW bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, fa inna sidqa tuma'ninatun wa inal kadhiba ribatun." Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Ya, ini kita diperintahkan untuk meninggalkan hal-hal yang kita ragu dan kita beralih kepada hal-hal yang tidak meragukan kita. Sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan dan kedustaan adalah keraguan. Ya, jadi jujur itu menghadirkan ketenangan jiwa. Ya, jelas setiap kita, ya, kalau kita selalu jujur dalam berucap, dalam menginformasikan, ya, dalam berkata-kata, dalam berbicara, dalam bermuamalah, dalam berbuat dan sebagainya, pasti kita akan menjadi orang yang paling tenang di dunia. Kehidupan kita paling tenang. Ya, dan sebaliknya orang yang berdusta, ya pasti dia akan menjadi orang yang paling resah, paling gelisah, takut dustanya, bohongnya itu ketahuan. Gitu kan? Misalkan kita pergi dari pasar, ya, atau dari tempat apalah gitu, ya. Kemudian kita mengatakan hal-hal yang tidak kita lakukan atau tidak kita lihat atau tidak kita alami di tempat itu, ya. Kemudian kita menyampaikan kepada orang, baik langsung ataupun melalui medsos kita, begini begitu, gitu, ya. Ini kita berdusta, maka kita akan menjadi orang yang, waduh, pasti nggak tenang, gitu, ya. Kenapa? Karena takut nanti kalau ada orang yang pas ada di situ ternyata nggak demikian, gitu kan, ketahuan bahwa kita berdusta. Maka kejujuran melahirkan ketenangan jiwa, dan kedustaan pasti melahirkan keresahan ataupun keraguan-raguan tadi. Nah, untuk itu sahabat yang berbahagia, ini diantara keutamaan orang yang jujur. Dan tentunya masih banyak lagi, dan sebaliknya tadi disinggung, banyak kita dilarang, ya, untuk berlaku ataupun berkata-kata dusta, ya. Dan dalam kehidupan masyarakat pun kejujuran pasti ini memberikan pengaruh yang sangat banyak, ya. Misalkan kalau kita bermasyarakat masing-masing jujur, pasti ada keberkahan, ya. Seperti dalam hadis dikatakan, orang yang jual belinya, ya, menjual pembeli masing-masing jujur, maka dia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian jujur itu pun kalau misalkan diterapkan dalam bermasyarakat, ya, maka itu akan membuat masyarakat itu bahagia, ya, akan menimbulkan rasa saling mencintai sama mereka, masing-masing jujur, gitu kan, tidak menfitnah atau tidak berdusta atas hal orang lain dan seterusnya, sehingga ini
akan melahirkan kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat dan seterusnya. Nah, maka ini keutamaan orang yang berperilaku jujur untuk sendiri dan untuk masyarakat ini mendatangkan banyak sekali keutamaan. Wallahu a'lam bishawab, ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua sebagai pengingat, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.